Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Di belakang saya sudah ada mobil Nissan Kicks e-Power. Mobil ini diluncurkan pertama kali oleh PT Nissan Motor Indonesia pada awal September tahun ini. Yang artinya, Indonesia menjadi negara ketiga setelah Thailand dan Jepang yang meluncurkan Nissan Kicks e-Power. Mobil ini adalah mobil listrik yang menjadi jawaban yang tepat untuk negara dengan infrastruktur yang tidak memiliki charging station di beberapa tempat. Kenapa? Karena Nissan Kicks e-Power meskipun digerakkan oleh motor listrik, namun di dalam kap mesinnya terdapat mesin bensin berkapasitas 1200 cc. Kemarin saya mencoba konsumsi bahan bakarnya di dalam kota dengan jarak tempuh 84 km. Kecepatan rata-rata 24 km per jam dengan isi penumpang hanya 2. Dalam pengetesan di dalam kota menghasilkan 28,4 km per liter. Dan konsumsi bahan bakar tersebut hanya digunakan untuk mengisi si baterai ketika baterai itu habis. Jalan kombinasi antara tol, dalam kota, berbagai medan jalan yang cukup beragam, mulai dari tanjakan, turunan, macet di dalam kota juga kita lewati. Konsumsi bahan bakarnya untuk Nissan Kicks e-Power kami dapatkan dengan angka 14,6 km per liter. Konsumsi bahan bakar itu kami dapatkan dengan kecepatan beragam. Menurut saya hasil tersebut sangat memuaskan dan Anda tidak perlu khawatir untuk melibas tanjakan, turunan, medan apapun meskipun penggeraknya ada di depan. Soal performa, Nissan Kicks e-Power memiliki tenaga yang besar dari putaran bawah, mulai dari kecepatan 20 km per jam sampai di atas 100 km per jam bisa didapatkan dengan mudah tanpa ada lag atau jeda sedikit pun. Wajar, karena sumber penggerak utamanya adalah motor listrik, jadi nggak perlu ngos-ngosan nih untuk mendapatkan torsi dari putaran bawah saat kickdown. Sangat berbeda dengan sensasi mesin berbahan bakar. Untuk handlingnya, setiap melahap tikungan tajam tidak terasa gejala limbung sama sekali. Pergerakan setir dan bodi menuruti kemauan kita. Sepertinya hal itu bisa didapatkan karena desain platformnya dan center gravity-nya cukup baik, mengingat ada baterai di bagian tengah mobil, ditambah suspensinya yang juga rigid. Meski begitu, ayunan suspensi depan belakang tidak terlalu keras saat berjalan di permukaan rata. Rasa suspensinya saat melewati jalan rusak cukup baik dalam meredam guncangan. Bermodal ground clearance 175 mm, ketika melewati jalan rusak penuh lubang, mobil ini sangat nyaman dan aman, tidak ada benturan sedikit pun ke kolong mobil. Padahal saat pengujian kami mengisi mobil ini dengan 5 penumpang dan barang bawaan yang cukup memenuhi bagasi. Ketika ada mobil di depan atau motor atau objek lainnya yang ada di depan Anda dan itu berpotensi untuk kecelakaan, mobil ini akan memperingati melalui pesan yang tampil di layar informasi digital ini. Nissan mengklaim dalam posisi full bensin, mobil ini dapat berjalan hingga 1200 km. Artinya bensin tersebut sudah mumpuni untuk mengisi baterai ketika baterai tersebut habis. Bener-bener nggak perlu khawatir. Karena rata-rata kan masyarakat Indonesia, waduh mobil listrik, gue mau ngecas di mana? Infrastrukturnya aja belum mumpuni ya kan? Ini jawabannya Nissan Kicks e-Power. Di balik sini terdapat mesin bensin 3 silinder 1200 cc. Loh, katanya tadi mobil listrik, kenapa ada mesin bensinnya? Mesin ini tugasnya ketika si baterai habis, dia akan secara otomatis mengalirkan energi dari mesin bensin ke baterai. Dari baterai disalurkan ke motor listrik. Jadi mesin ini bukan berfungsi untuk menggerakkan roda. Baterainya sendiri memang menurut saya cukup kecil ya, 1,75 kWh atau setara 1700 watt. Sehingga ya si mesin bensinnya ini selalu mengisi ketika Anda di kecepatan 40-30 atau ketika Anda melakukan pengereman, melepas gas, selalu mengisi daya kepada baterainya tersebut. Mobil ini memiliki desain yang sangat modern, tapi dia tetap mempertahankan grill bentuk V-motion, ciri khas Nissan. Desain lampunya, lekukannya yang sangat terlihat elegan. Untuk penerangan utamanya sudah LED, begitupun dengan fog lamp atau lampu kabutnya sudah LED. Sebagai mobil crossover atau SUV, di sini diberikan aksen over fender. Peleknya dia depan belakang berukuran 17 inci, dibalut ban NASEF isi 300 berukuran 205/17. Sebagai mobil crossover, diberikan aksen roof rail agar terlihat lebih gagah. Di bagian samping ini mengingatkan kita pada Nissan Juke.
Lekukannya masih mirip sekilas kayak Juke, tapi kalau dilihat dari sini tuh kayak lampunya tuh kayak Livina ya. Nah, sekarang saya ada di bagian belakangnya nih. Buritanya dilihatnya sangat seksi banget nih untuk sebuah crossover. Di tengah ada emblem Nissan. Ini dibuat agak seperti model-model coupe. Antenanya sudah model shark fin. Ditambah diffuser, tapi diffusernya nih biasanya kalau mobil crossover atau SUV ini dibuat berbeda nih warnanya nih. Seperti kayak aksen-aksen body molding kayak gini. Tapi ini dibuat sewarna dengan body utama. Di bawah bumper terdapat reflektor. Bagasinya menurut data Nissan ini 423 liter, belum termasuk bangku baris kedua dilipat. Mobilnya udah mobil listrik, udah canggih. Nutup bagasinya masih pakai manual nih, belum dipencet. Nah, begini dalam kabinnya nih. Dashboardnya bahan semi kulit, setirnya juga dibalut bahan semi kulit, jok depan belakang juga dibalut bahan semi kulit. Di konsol tengah juga diberikan aksen bahan semi kulit. Yang lucu di sini adalah tuas transmisinya. Jika umumnya mobil Matic memiliki beberapa percepatan, kalau ini enggak. Di tuas ini pilihannya cuma ada R untuk mundur, N netral, D maju, udah. Terus di konsol tengah juga ada tombol drive mode, ada start stop engine, di sini juga ada EV. Nah, kalau dengan tombol EV ini, Anda berkendara sepenuhnya menggunakan tenaga baterai. Tapi kekurangannya adalah ketika full EV ini Anda aktifkan, baterainya akan cepat habis dan ya Anda harus siap-siap untuk melakukan pengecasan. Jadi mau nggak mau, EV-nya Anda matikan agar mesin bensinnya menyala dan mengisi si baterai tersebut. Untuk layar hiburannya, ini head unitnya cukup memadai pemirsa. Dia sudah dapat terhubung ke smartphone, mulai dari Android atau iPhone. Suara dari speakernya di dalamnya juga cukup memadai ya. Nah, nih di bangku baris keduanya pemirsa. Nih, tinggi saya 173. Ini jok depan sudah posisi nyaman postur saya untuk berkendara. Legroomnya masih lega, headroomnya tuh cukup lega meskipun kita lihat desain belakangnya agak menengkuk ke belakang seperti coupe, tapi lihat dong masih lega. Nissan Kick e-Power dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan yang tercanggih di kelasnya. Nissan menyebutnya adalah Nissan Safety Shield System. Di dalam fitur keamanan tersebut terdapat teknologi Intelligent Forward Collision Warning dan Intelligent Emergency Braking System. Intelligent Forward Collision Warning mendeteksi pergerakan mendadak kendaraan di depan pada jalur yang sama dan memperingatkan pengemudi akan potensi tabrakan dengan kendaraan di depannya. Sementara Intelligent Emergency Braking secara otomatis mengaktifkan pengereman ringan dan pengereman darurat saat resiko tabrakan meningkat sehingga dapat menghindarkan terjadinya tabrakan belakang atau mengurangi dampak dari tabrakan itu sendiri. Fitur pendukung lainnya seperti Blind Spot Warning, Intelligent Around View Monitor with Moving Object Detection, Rear Cross Traffic Alert, Intelligent Trace Control, dan Hill Start Assist sudah menjadi fitur standarnya. Begitupun dengan Cruise Control. Nissan Kick e-Power ini juga dilengkapi dengan fitur parkir yang cukup canggih. Di setiap sudut, depan, belakang, dan samping dilengkapi dengan kamera sehingga bentuk mobil secara keseluruhan bisa dipantau dari layar head unit. Dengan kamera 360 derajat tersebut memudahkan Anda saat parkir kendaraan. Sehingga tampilan utuh mobil bisa terpantau dari layar head unit seperti yang Anda lihat. Pengguna mobil ini dapat mudah melakukan parkir karena semuanya terpantau dari layar head unit. Oke pemirsa 100kpj.com, akhirnya pengetesan Nissan Kick bersama kami selesai. Kesimpulannya adalah mobil ini dibanderol dengan harga 449 juta on the road. Sedangkan pesaingnya Corolla Cross dengan teknologi plug-in hybrid harganya dibanderol dari 457 sampai 497 juta. Sekarang Anda lebih pilih mana? Ini atau pesaingnya? Konsumsi bahan bakar jelas irit, penggeraknya motor listrik tanpa perlu dicolok. Mobil bisa berjalan, ramah lingkungan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.